Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fat Azizi. Kali ini kita akan meneruskan video yang kemarin. Sekarang kita telah memasuki marhalah mazhab fiqhiyah, di mana tahap di mana munculnya para imam-imam mazhab fikih. Langsung saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'immah al-Arba'ah, 4 imam. Nanti untuk detailnya akan dibahas video selanjutnya. Sekarang kita membahasnya ringkas saja. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, kemudian wafat tahun 150 Hijriah. Yang kedua, Imam Malik. Beliau lahir tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Beliau lahir ketika Abu Hanifah wafat di tahun yang sama, yaitu 150 Hijriah, dan wafat tahun 204 Hijriah. Yang terakhir, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Al-Madaris al-Fiqhiyah lis-Sahaba wa imtidaduha. Nah, madrasah fikihah yang kita pernah bahas di video sebelumnya, ada 3 madrasah fikih pada masa sahabat. Yang pertama Madinah, Mekah, dan Irak. Imtidaduha dan penyebarannya. Nah, ini tabel rantai keilmuan. Nah, kita lihat pertama misalkan Imam Abu Hanifah. Beliau dari madrasah mana? Beliau ikutnya ke madrasah Irak. Nah, di madrasah Irak ini ada Ibnu Mas'ud yang sahabat, kemudian Alqamah muridnya, kemudian ke muridnya lagi Ibrahim, kemudian ke muridnya lagi Hamad, kemudian yang terakhir beliau punya murid Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian kalau Imam Malik sanadnya beliau dari Madinah dan Irak. Nah, dari Madinah ada Zaid bin Sabit punya murid Ibnu Umar. Ibnu Umar punya murid Nafi' sama Salim. Nah, Salim punya murid Zuhri. Nah, Zuhri punya murid Malik. Nah, jadi Imam Malik dari sanadnya ke madrasah Madinah itu ada 2 jalur. Ada yang dari jalur Nafi', ada yang dari jalur Zuhri, Salim, kemudian Ibnu Umar. Nah, beliau juga punya jalur ke madrasah Irak melalui Muhammad Hasan. Nah, kemudian Abu Hanifah, kemudian ke atas. Nah, selanjutnya ya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dapat dari 3 jalur. Nah, 3 jalur ini dapat dari Madinah, itu melalui Imam Malik. Nah, dapat jalur Irak itu dari Muhammad bin Hasan. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah terus ke atas ke Irak. Nah, beliau juga dapat sanad dari Sufyan bin Uyainah. Nah, terus ke atas ke Umar bin Dinar, ke Ibnu Abbas. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, beliau dapat sanad Madinah dari Imam Syafi'i. Kemudian dari Mekah dari Sufyan bin Uyainah, sama seperti Imam Syafi'i. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Min a'immatil mazahib al-mundarisah, dari imam-imam mazhab yang punah. Ma makna indiros? Apa makna indiros? Wa ma asbabuhu? Nah, jadi indiros itu maknanya punah, artinya mazhab itu tidak turun-temurun. Sebabnya apa? Ya karena pertama perbedaan pendapat, kemudian juga para pengikutnya tidak melazimkan, tidak meneruskan ajaran-ajaran dari imam tersebut. Nah, siapa aja imam-imam itu?
Yang pertama ada Hasan al-Basri, yang kedua ada al-Auza'i, terus kemudian ada Sufyan bin Uyainah, kemudian ada Abu Thawrin, kemudian Sufyan ats-Tsauri, Lais bin Sa'id, terus ada Ishaq bin Rahawayh. Nah, kemudian ada Ibnu Jarir at-Tabari. Nah, ke 8 imam ini tidak ada yang meneruskan ajaran mazhab-mazhab mereka dan terputus. Sekarang yang masih berlangsung hanya ada 4 mazhab yang terkenal dan populer. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari keempat imam mazhab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.